Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang simbol dan sifat-sifat bahan kimia yang biasanya ada di laboratorium biologi serta penanganan B3. Bahan kimia adalah bahan-bahan yang ada di laboratorium untuk mendukung percobaan kimia. Bahan kimia ini dapat menimbulkan resiko bahaya yang relatif sangat tinggi. Pengenalan bahan kimia merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang yang bekerja di laboratorium, termasuk mahasiswa. Bahan kimia biasanya dikemas dengan baik, dan setiap kemasan terdapat label dan simbol yang merupakan informasi standar yang diakui di seluruh dunia, sehingga kita tahu bagaimana seharusnya menangani bahan kimia tersebut. Nah, di sini saya akan membahas beberapa simbol yang sering dijumpai pada bahan kimia dan artinya. Yang pertama ada eksplosif. Adalah simbol untuk bahan yang mudah meledak. Contohnya kalium klorat, amonium nitrat, dan TNT. Yang kedua adalah toksik. Adalah simbol bahan beracun. Contohnya asam sulfat, asetat, dan benzena. Yang ketiga ada harmful. Adalah simbol bahan berbahaya yang dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, berlendir, mengganggu sistem pernapasan apabila kontak dengan kulit. Contohnya soda api, fenol, dan kloin. Yang keempat ada korosif, yaitu simbol yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, bahkan dapat menyebabkan kulit mengelupas. Contohnya asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida. Yang kelima ada flammable. Adalah simbol bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah dan mudah menyala atau terbakar dengan api insen ataupun loncatan bunga api. Contohnya ether, CS2, dan asetilena. Selanjutnya yang keenam ada oksidasi. Adalah bahan kimia yang bersifat mengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran saat kontak dengan bahan organik dan bahan reduksi. Contohnya kalium permanganat, peroksida, dan kalium dikromat. Selanjutnya yang ketujuh ada berbahaya bagi lingkungan perairan, yaitu bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen bagi lingkungan kehidupan. Contohnya perak nitrat, merkuri klorida, dan merkuri diklorida. Kemudian yang terakhir ada iritan, yaitu bahan kimia yang memicu peradangan iritasi lainnya pada tubuh seperti rasa panas, kemerahan, dan gatal-gatal. Contohnya asam sulfat, gas belerang, dan dioksida. B3 atau singkatan dari bahan berbahaya dan beracun adalah zat-zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena sifat-sifatnya itu, B3 memerlukan penanganan khusus. Berikut beberapa cara penanganan B3. Cara pertama, kenali dengan apa kita bekerja atau apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita tersebut untuk memastikan kita memperlakukannya dengan benar. Langkah kedua, gunakan alat pelindung diri yang dibutuhkan. Ketiga, pasangkan identitas pada bahan-bahan tersebut untuk menghilangkan salah penggunaan. Langkah keempat, tempatkan bahan tersebut pada tempat yang seharusnya. Langkah kelima, buang sisa ataupun kemasan bahan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Langkah terakhir, jangan pernah melakukan pencampuran bahan-bahan tersebut secara serampangan. Dengan melakukan penanganan yang benar terhadap B3, kita sudah turut menyelamatkan diri dan lingkungan terhadap dampak yang bisa timbul.